Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan saya, Bu Erna. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan manusia, mampu menyebutkan jenis-jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita, mampu memberikan contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang, serta mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Lalu, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Tempat makanan pertama kali masuk. Yang kedua, kerongkongan. Membawa makanan sampai ke lambung. Ketiga, hati. Meskipun tidak dilalui makanan, hati menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Keempat, lambung, menghancurkan makanan. Kelima, usus halus, untuk menyerap nutrisi makanan. Keenam, usus besar, untuk menyerap air dan membentuk feses. Selanjutnya yang terakhir adalah rektum dan anus, mengeluarkan feses dari tubuh. Mari kita kenali satu persatu organ-organ pencernaan manusia. Mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Pencernaan mekanik. Melalui gigi yang menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Dan lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan, kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Di dalam mulut juga ada enzim pitialin atau amilase yang bertugas mengubah zat tepung menjadi zat gula. Maka di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian, kerongkongan membawa makanan dari mulut menuju ke lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk seperti bubur. Usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi atau sari-sari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Di dalam usus besar, makanan juga akan dibusukkan oleh bakteri E. coli. Terakhir, rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di dalam rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus
dengan proses defekasi. Adapun organ pendukung pencernaan makanan. Hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kantong empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Proses pencernaan manusia. Proses ini dimulai ketika makanan masuk dan dihancurkan di dalam mulut oleh gigi. Kerongkongan membawa makanan menuju ke lambung melalui gerak peristaltik. Makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus. Sisa-sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar dan terjadi penyerapan air serta pembentukan feses. Terakhir, rektum dan anus bertugas menyimpan dan mengeluarkan feses melalui proses defekasi. Anak-anak, tahu tidak mengapa kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, seperti buah, lauk pauk, sayur, dan karbohidrat. Jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Protein, ada telur, ikan, daging, serta berbagai jenis kacang-kacangan. Fungsinya untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Karbohidrat, ada nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, dan tepung-tepungan. Karbohidrat dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Lemak, contohnya daging, kacang-kacangan, ikan, mentega, dan susu. Lemak berfungsi melindungi organ tubuh dan menyerap vitamin. Nutrisi selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin berfungsi membantu tubuh melawan kuman penyakit dan menjaga kesehatan organ. Tubuh kita juga memerlukan serat. Serat diperoleh dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Serat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Yang terakhir, air. Air sangat penting bagi tubuh. Air dapat diperoleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan air minum yang kita minum. Air membantu melunakkan makanan dan pembentukan air liur. Untuk mengetahui kebutuhan nutrisi makanan dalam tubuh kita bisa melihat dalam piramida nutrisi makanan berikut ini. 40% kita membutuhkan karbohidrat, contohnya dari nasi, roti, singkong, gandum, dan kentang. 35% buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini sangat penting untuk pembentukan vitamin dan serat. 20% ada protein. Protein bisa diperoleh dari konsumsi daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, 5% berupa minyak, mentega, gula, makanan manis, dan minuman manis. Nah, ini dia contoh menu makanan bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung unsur karbohidrat, mineral, serat, vitamin, protein, dan lemak. Kamu sudah mengetahui banyak sekali penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan manusia, seperti sariawan, diare, sembelit, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia, kita harus selalu makan makanan yang bergizi seimbang, menghindari makanan terlalu berminyak atau pedas, mengunyah makanan sebanyak 32 kali sebelum ditelan, kemudian minum air putih yang cukup dan berolahraga secara teratur.
Wah, ternyata sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh, agar kita dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar ya anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.